Hadirin, meningkat acara selanjutnya, ini sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Al-Ustaz Herman Mukhtar selaku pemimpin daripada Majlis Talim Al-Mukhtar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah kue udah kacau dah. Iya. Kagak ada yang beri salam ya kayak kagak ada yang jawab ngeliatin kue. Ya, sambil nyablok mata ke sini. Ya enggak? Saya ucapkan sekali lagi, tapi jangan beri makan ya, ntar jawabannya kagak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Tuh kan kagak jawab kan? Percaya gak tuh? Padahal nyebut Nabi Muhammad itu wajib dijawab itu. Ya, nih yang kagak jawab nih yang rugi nih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada yang lebakan jujur mangap. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin segenap jamaah zikir maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa yang saya hormati Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Abdullah bin Jafar Asgaf ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan panjang umur, diselamatkan perjalanannya, mudah-mudahan terus dapat berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Badrul Jaman. Juga yang kita hormati Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Zakaria Al-Ansari. Alhamdulillah wa syukurillah. Juga yang saya hormati, yang kita cintai Al-Mukarram Al-Ustadz Rahmat. Alhamdulillah Al-Mukarram Syahatul Afiat. Juga Al-Mukarram Al-Ustadz Asriadi yang baru saja memimpin zikir kepada kita, mudah-mudahan apa yang kita baca diterima Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya Bapak RW, Bapak RT, mudah-mudahan semuanya walaupun saya tidak sebutkan satu-satu, alhamdulillah tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah saya. Alhamdulillah wa syukurlah pada malam hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang bertempat atau tepatnya di Majlis Talim Al-Mukhtar. Mudah-mudahan dengan harapan selalu mendapat keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, waktu sudah cukup malam. Nanti guru kita akan menyampaikan nasihat-nasihat. Saya selaku Sohibul Bait mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pertama, seluruh jamaah Majlis Taklim Al-Mukhtar yang saya tidak sebutkan ya. Juga para alumni Madrasah Nurul Huda atau Majlis Taklim Al-Mukhtar yang setia, yang selalu setia.
Mudah-mudahan saya doakan ditambahkan keberkahan, dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Ucapan terima kasih juga atas segala upaya bantuannya sehingga terlaksananya perayaan ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang atau menjadi agenda setiap tahun diadakan zikir maulid bersama, dan tentunya mohon maaf kalau salah satu atau beberapa alumni yang saya tidak sempat mengundang, ya insya Allah tahun yang akan datang bisa sampai undangan. Para ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya tentunya dari jamaah malam Jumat, malam Senin, ya, para ibu hari Kamis, hari Senin, semuanya yang hadir malam hari ini kebetulan memang ada barengan, jadi mungkin banyak yang tidak hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur. Saya kira ucapan saya sampai di sini, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang mana baru saja bersama-sama kita mendengarkan sambutan di guru kita bersama Fadilatul Ustadz Al-Ustadz Herman Mukhtar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita pahami dan dapat kita mengerti, dan kita doakan guru kita Al-Ustadz Herman Mukhtar, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, mudah-mudahan diberi kesabaran dalam menuntut ilmu kita semuanya, dan keluarganya jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, meningkat acara selanjutnya, ya ini paham-paham ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Muhtaram Fadilatul Ustadz Al-Ustadz Zakaria Al-Ansari. Sebelum itu, para hadirin agar tenang, jangan ada yang berisik. Bagaimana kita mendengarkan paham-paham ilmu agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Ustadz Al-Ustadz Zakaria Al-Ansari. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Labbaika ya man dallana wa hadana ilaihi bil izni wa qad nadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqulu kama qala Abdus Salih. Rabbi la tadarni fil ardi 'alal kafirina dayyara. Wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.
صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin para asatizat khusus Mukarram wal Muhtaram Syekhuna al-Fadil Sahibul Maqam Al-Ustad Herman Mukhtar mata'anallahu fi tuli hayati amin amin wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa as'adahu Allahu tula hayati amin ya Rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram, juga sekaligus orang tua kita Bapak Al-Ustad Asriyadi, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan, amin. Panjang umur, sehat badan, amin. Juga Al-Mukarram, Al-Muhtaram yang sama-sama kita hormati, guru kita Bapak Al-Ustad Badruzzaman, juga semoga Allah berikan selalu keistiqomahan kepada beliau. Allah lapangkan dadanya, terus bisa memperjuangkan agama Allah, amin ya Rabbal. Gak lupa Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat baginda Nabi, keluarga-keluarga baginda Nabi dibersamakan bersama kita sampai nanti kelak yaumil qiyamah, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya juga nggak panjang-panjang. Ini syarat gugur daripada kewajiban undangan dari guru kita Bapak Ustaz Herman. Mudah-mudahan malam hari ini Allah Ta'ala kasih keberkahan buat kita, amin. Allah banjirin rahmat ini kampung, amin. Kampung Pabuaran biar ketiban rahmat, amin. Pabuaran Parko ketiban rahmat, amin. Yang masih miskin biar kaya, amin. Yang belum doyan sholat jadi rajin sholat, amin. Yang gedeg sama pengajian biar jadi pada ngaji, amin. Laki bini yang berantem mulu biar pada akur, amin. Sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Anak-anak kita khususnya orang Pabuaran Bojonggede semuanya soleh dan solehah, amin ya Rabbal. Itu kalau doa itu Allah kabul di kampung semuanya jadi kampung baldatun thayyibatun warabun. Ibu-ibu jadi solehah, amin. Bapak-bapaknya soleh, amin. Anak-anaknya doyan ngaji, amin. Aki-aki rajin ke musolah, alhamdulillah. Karena saya lihat malam hari ini musolah penuh, berarti subuhnya juga sama. Benar? Malam hari ini sendal sampai ambrak-ambrakan orang datang ke musolah, ke majelis taklim, ke maulid. Mudah-mudahan besok-besok ngajinya juga begini, amin. Ini kalau ngaji ramai begini apa enggak? Ini jujur amat sih. Ngaji enggak begini enggak? Tapi besok-besok mudah-mudahan begini, amin. Ya Rabbal. Ini mama kayaknya mukanya girang-girang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini berkah cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad mukanya kelihatan, Bu. Tuh yang ngarang Simtudurul Habib Ali bin Husain Habsi. Itu dididik sama maknya, diliatin. Orang dulu didik anaknya begitu. Ali, kamu mondok sono yang jauh. Kalau belum sampai mimpi ketemu baginda Rasul, kamu jangan pulang dulu. Maka Habib Ali mondok yang jauh, zikir, belajar ilmu dan lain sebagainya. Gak berani pulang kalau belum mimpi ketemu Rasulullah SAW. Bu pernah mimpi ketemu Rasul? Pernah mimpi ketemu Rasul? Kata guru sekumpul, tapi mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kata guru sekumpul nih, kalau orang belum usianya udah 40 tahun, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Kata guru sekumpul, kalau orang usianya udah 40, umat Nabi Muhammad, belum sempat ngimpi ketemu Nabi Muhammad, maka dia termasuk orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita keberkahan, kasih kesempatan mandang wajah Nabi Muhammad yang mulia. Seandainya air hujan jatuh niban daripada anggota tubuh Nabi Muhammad, kita ridho. Itu air hujan netes ke kita. Seandainya ada satu jalanan, satu tanah, satu bumi yang pernah diinjak Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan nginjak tanah yang pernah diinjak Nabi Muhammad SAW. Minimal satu tempat, satu daerah, satu arah, satu perjuangan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa dapat terusin perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kata guru sekumpul,
Kalau umur udah 40 mah kudunya udah pernah mimpi ketemu Nabi. Ya minimal sebelum mati biar Allah Ta'ala kasih kesempatan mimpi melihat wajah baginda Nabi Muhammad. Mau mimpi ketemu Nabi? Bu, ibu, ibu pengen mimpi ketemu Nabi? Orang kalau udah pernah mimpi ketemu Nabi nggak mungkin hidupnya galau. Kayak orang sini enggak? Orang sini suka galau. Orang sini suka galau. Kalau lagi banyak utang galau, nah berarti belum pernah mimpi ketemu Nabi. Ibu ya, kalau lagi berantem sama suami galau, berarti belum pernah mimpi ketemu Nabi. Arisan nunggak 3 bulan galau, ya mau anak arisan mimpi ketemu Nabi. Mau mimpi ketemu Nabi Pak? Nah mudah-mudahan kita termasuk ya. Kata guru sekumpul ijazah dari beliau waktu itu saya sempat jarah. Kalau pengen mimpi ketemu Nabi, baca sholawat ini 15 kali mudah-mudahan ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirillahil akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih hati kita lapang, hati kita luas. Allah berikan kesempatan melihat wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sayyidina Bilal bagaimana sepeninggalnya Nabi Muhammad gak pernah hidupnya tenang karena selalu pengen mimpi ketemu Nabi, pengen selalu ketemu Nabi Muhammad. Bahkan gak nyanggup lagi ngumandangkan azan karena ditinggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kesempatan Bu ya. Ibu ya, lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biarin kita mah orang ekonominya segini, ilmunya segini, lagunya kayak begini, tapi seumur hidup 1 kali mimpi ketemu Nabi, maka itu kebahagiaan dibandingkan seluruh yang kita punya di dunia. Insya sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersyukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, seluruh wahbiyah dan pemberian Allah. Kita bisa duduk di sini di Maulid Nabi Muhammad SAW, di pondok pesantren ini, di majlis taklim ini, depan musola ini, mudah-mudahan duduknya kita jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pernah duduk dalam rangka mencintai, memperingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salawat serta salam tercurah kepada keharibaan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil qiyamah pantas layak dapat syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, ini saya bingung mau ceramah ngadep sono yang ono gak kelihatan ya. Mau lari ke sono yang ono ketutupan tenda ya. Jadi bagaimana ini? Saya ceramahnya di lari-larian begini nih. Atau mudah-mudahan berkah ya. Insya. Ini satu, saya cuma pengen nyampein satu, bahwa kakeknya Nabi Abdul Muthalib, seorang yang punya keyakinan luar biasa. Ini orang suka ngomong, Bu. Orang suka ngomong begitu Nabi Muhammad diutus jadi Nabi, Nabi Muhammad diutus jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelumnya belum ada agama Islam. Maka kakeknya Nabi katanya kafir, bapaknya Nabi kafir, pamannya Nabi kafir, istrinya Nabi sebelum nikah sama Nabi kafir. Siapa yang bilang? Abdul Muthalib ketika tahun gajah, ketika dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, kita tahu sama-sama ceritanya. Abraha, raja Rum, raja gede daripada Habasah. Ini ternyata Bu pengen Habasah. Kalau sekarang Habasah apa? Negara apa ya? Yang orang-orang hitam tuh Abisinia kalau nggak salah. Kalau sekarang namanya Abisinia, dulu Habasah.
Ini Raja Habasah, Raja Abisinia, namanya Raja Abraha. Ini ternyata dari dulu Ka'bah, Baitullah, tempat orang berangkat ke situ ketika bulan haji. Abraha ngiri karena dia raja terbesar, raja kaya, pengen orang-orang juga setiap 1 tahun sekali berangkat ke Habasah. Maka dia pengen bikin Ka'bahan. Dia bikin Ka'bah dari emas. Biar orang pada nyampe. Ternyata orang tetap gak datang itu ke Abraha. Gak datang ke Habasah. Akhirnya Habasah bawa sekutunya sama pasukan gajahnya. Pengen ngerobohin Kak. Kan ceritanya begitu ya. Itu pasukannya ribuan. Bu, pasukan perang ribuan. Gajahnya ratusan. Kalau gajah ratusan masuk parko habis nih. Iya, jalanan secemet begini ya enggak? Udah sama gajah hancur enggak? Ini hebatnya gajah, begitu sampai depan Ka'bah sekian meter enggak mau nurusin jalannya, ngadep belakang diem. Abraha marah, enggak bisa. Akhirnya dikumpulin ini orang-orang Mekah, dipanggillah kakek Nabi namanya Abdul Muthalib. Ini semua harta dikumpulin, ternak dikumpulin. Dipanggil ini Abdul Muthalib, dan hebatnya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini keyakinannya luar biasa. Ternyata wibawanya tinggi. Kata Abraha begini, Abdul Muthalib, kalau saya suruh duduk kamu, maka kita duduk bareng-bareng, maka saya selevel sama anak buah saya. Kalau kamu saya ajak duduk di singgasana, kamu bukan raja. Jadi ternyata ini Raja Abraha sama Abdul Muthalib ngobrol, duduk kagak, di atas kagak, berdiri berdua-dua. Saking apa? Ngajak di atas. Nggak mungkin, Abdul Muthalib bukan raja, masa selepel sama Raja Abraha. Diajak di bawah, Abraha takut melihat muka Abdul Muthalib. Ternyata kenapa? Keyakinannya luar biasa. Ini jangan kakeknya Nabi. Bapaknya Nabi siapa? Abdullah nama Ibn Abdul Muthalib Abu Thalib. Ini ayahnya Nabi namanya Abdullah. Bu. Kalau Nabi yang paling ganteng siapa sih? Kata siapa? Kata ibu. Emang lu mau tahu? Ini yang di depan yang paling ganteng Nabi siapa? Kita tahu bagaimana ceritanya Nabi Yusuf, Julaiho tergila-gila sama Nabi Yusuf. Sampai dayang-dayangnya Julaiho bingung. Julaiho ngapa tergila-gila sama si Nabi Yusuf, emang apa ganteng ke si Mendeh? Kalau Mendeh ganteng pisan kan ya? Itu saking itu orang pada bingung sama Julaiho. Kata Julaiho begini, sekarang begini. Kalau kamu gak percaya Yusuf ganteng, kumpul bareng-bareng, kumpul di depan kamar. Yang tangan satu kasih mangga, gitu kan ceritanya ya. Tangan satu kasih pisau. Begitu udah siap Nabi Yusuf dipanggil. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ini perempuan kagak ngeh, bukan ngupas mangga, bukan ngiris mangga. Tangannya diirisin. Saking tapi gantengnya Nabi Yusuf baru separoh gantengnya Nabi Muhammad SAW. Berarti ganteng siapa? Dari mana buktinya Nabi Muhammad ganteng? Ayahnya Nabi namanya Abdullah. Itu Abdullah laki-laki ganteng. Begitu di Mekah kedengeran. Abdullah katanya pengen nikah sama siapa? Perempuan namanya Aminah. Itu sekotak Mekah perempuan, gadis-gadis perawan. Namanya berubah jadi Aminah semua. Ini beneran ngapa lu ketawa? Itu saking gantengnya Abdullah. Ini ceramah lari-larian udah kayak jangkrik. Jadi lama-lama kita buat empan lohan ini ya. Bu, itu saking gantengnya Abdullah. Kedengeran kabar Abdullah pengen nikahin perempuan namanya Aminah. Itu perempuan kota Mekah berubah namanya Aminah semua. Ini si Mendeh, lu kalau mau kawin hati-hati deh. Kedengeran deh si Mendeh pengen kawin sama perempuan misalnya namanya Nunung dah. Ada Nunung mah ya? Jangan Nunung dah. Mendeh mau kawin sama perempuan namanya Cucum. Saking si Mendeh kan kalau di Pabuaran digila-gilain bocah ya. Digila-gilain perawan gak dia? Mendeh gila gitu. Saking digila-gilain sama perempuan. Perempuan yang pengen nikahin si Mendeh namanya Cucum. Ini sepabuaran berubah namanya Cucum semua. Saking pengen dipilih sama Mendeh. Berarti ganteng gak tuh bocah? Berarti si Mendeh ganteng gak?
Ini seandainya Mendeh pengen kawin nih, kedengeran siapa sih Mendeh pengen kawin? Katanya Mendeh pengen ngawinin perempuan yang namanya Cucum. Sebojong orang namanya berubah jadi Cucum semua. Saking pengen dipilih dia, berarti gantengnya bagaimana tuh dia? Ini baru bapaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu keterangan bilang, begitu Abdullah pilih Aminah yang jadi ibunya Nabi, sebagian perempuan yang sempat ganti namanya Aminah saking pengen dinikahi Nabi, sebagian besar bunuh diri. Stres, depresi, frustasi karena Abdullah nggak milih mereka. Berarti ganteng nggak ayahnya Nabi? Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad kalau senyum di celah-celah giginya kayak keluar sinar. Beneran lu mau ketawa baik. Ya jangan disamain sama si hidung. Hidung mah kalau nyer bukannya sinar ya. Itu gigi jeblok bener begitu. Ini luar biasa Nabi Muhammad, gantengnya Nabi Muhammad bisa satil wajhi. Enggak pernah wajahnya Nabi ini keningnya mengkerut, enggak pernah. Kalau ibu mau laki begitu, mau laki begini, nggak boleh buyang dikit, jidat mengkerut ya. Buyang jidat mengkerut tuh orang begitu cepet tua tuh. Dan mudah-mudahan orang Pabuaran enggak gitu ya. Mukanya seneng, hasanal wajhi, insya. Itu ayahnya Nabi, tampannya begitu. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Asraqal badru, faqtafat minhul. Kalau Nabi Muhammad udah muncul, maka bagaikan bulan purnama. Kita doain guru kita Badruz Zaman. Mudah-mudahan wajahnya dapat tafaul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Badruz Zaman. Nabi Muhammad ditamin Al-Badar. Kenapa? Karena begitu Nabi Muhammad muncul, ibarat lampu, kayak lampu tembak. Ini lampu begini mahal gak nih? Tapi ada lampu nyorot gede, dia jadi kelihatan gak? Ada lampu gede, cakep, matahari siang nongol, itu lampu sinarnya kelihatan gak? Jadi Nabi Muhammad kalau muncul, maka fahtafat minhul budur. Bulan-bulan yang lain redup. Ibarat orang ganteng. Ganteng banget. Ada orang jelek 5. Atau orang ganteng, nongol yang gantengan lagi, kelihatan gak? 2 orang ganteng, nongol yang gantengan lagi, kelihatan gak? Gampang begini dah, si Mendeh nongol. Gantengan si Mendeh apa si hidung? Ada yang bilang Mendeh gitu ya. Ada yang bilang hidung, pasti bapaknya atau mamanya tuh kagak tahu. Ini dia berdua duduk nongol Rapi Ahmad, ketiban gak? Gantengan siapa? Jujur banget ya. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak begitu, ada orang nggak ganteng, muncul orang ganteng, yang jelek bikin kelihatan ya. Bener nggak? Tapi kalau Nabi Muhammad duduk di samping orang-orang yang nggak ganteng, tuh nyangka gak ganteng ke bawah ganteng Nabi Muhammad SAW. Ini makanya sir ganteng bisa nular cuma Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak sholawat, insya. Kata Nabi Muhammad, nanti yang paling dekat sama aku di hari kiamat, yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Insya. Akhirnya Abraha pengen ngancurin Ka'bah. Pemimpin Quraisynya namanya Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau adalah salah satu daripada ahlul kitab, orang yang paham kitab, tahu Nabi Muhammad bakal jadi siapa. Bahkan istrinya Nabi Khadijah tahu ini Muhammad bakal seorang nabi. Bu, kalau kita baca, kalau hari Jumat dianjurin baca sholawat ada tuh ya. Ala Muhammadin Nabiyil. Nabi Muhammad tuh ummi. Apa sih ummi? Ya bininya Abi, bukan. Apa ummi? Ummi kalau satu keterangan bilang Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya. Saya nggak kepaham. Nabi Muhammad itu fatonah, cerdasnya luar biasa. Walaupun nggak sekolah pasti pintar, pasti cerdas. Ternyata umminya Nabi itu polos kalau bahasa kita. Ternyata yang pertama tahu Nabi Muhammad bakal jadi seorang Nabi Khadijah binti Khuwailid. Begitu Nabi Muhammad dapat perintah pertama, dapat wahyu pertama Iqra, Nabi Muhammad gemeter, kan ceritanya begitu. Ya zammiluni, Khadijah, selimutin aku, sampai turun ayat lagi, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wasiyabaka fatahhir. Ternyata begitu Nabi Muhammad dapat ayat pertama malaikat Jibril, Nabi Muhammad gugup gemeter pulang. Ditanya sama Khadijah, ada apa wahai suamiku? Kata Nabi Muhammad, aku kedatangan teman 2 ganteng-ganteng gede.
Nabi Muhammad nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Tapi Khadijah ternyata tahu. Kata Khadijah, ini yang saya tunggu-tunggu. Muhammad, suamiku, kalau besok teman kamu datang lagi yang 2 orang itu bilangin saya. Besok datang lagi malaikat Jibril mau kasih wahyu ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pulang lagi, Khadijah, istriku. Ini teman aku yang 2 orang laki-laki ganteng gede datang lagi. Kata Khadijah, ini jangan-jangan malaikat. Karena kalau ini malaikat berarti benar suami saya adalah nabi terakhir. Berarti orang pintar gak Khadijah? Bener malaikat didatengin sama Khadijah. Apa yang Khadijah kerjain? Khadijah angkat gamisnya, betisnya diliatin dikit. Kenapa? Karena malaikat kalau ngelihat betis perempuan kabur. Kayak Ustadz Asriyadi. Ustadz Asriyadi mana ini? Ustadz Asriyadi kalau ngelihat, nih kalau Ustadz Asriyadi ngelihat betis perempuan kabur, ciri-ciri bakal jadi malaikat begitu. Bener diangkat betisnya malaikat kabur. Akhirnya Khadijah pulang yakin. Ya Muhammad, kamu adalah khatamun nabiyyin. Orang yang pertama yang sadar bahwa Muhammad bin Abdullah bakal jadi seorang nabi adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid. Maka Nabi Muhammad walaupun dalam cerita, dalam keterangan istrinya sampai 11, tapi Nabi Muhammad nikah lagi setelah Khadijah meninggal dunia. Kenapa? Karena Khadijah al-wafa. Apa al-wafa? Totalitas. Apa totalitas? Solidaritas. Apa solidaritas? Al-wafa itu satu perempuan 4 rasa. Maka Nabi Muhammad nggak bakal nikah lagi sebelum Khadijah meninggal 2. Syaratnya apa? Khadijah satu perempuan 4 ras. Satu perempuan 4 ras. Satu perempuan 4 ras. Maka Nabi Muhammad nggak mau nikah lagi. Kalau orang parko satu perempuan rasanya bisa 4. 4 biji orang parko rasanya sama. Kayak apaan itu tuh? Kayak tape diinepin. Rada-rada asem. Makanya kita juga mikir kalau kita nggak mau laki kita nikah lagi jadi kayak Khadijah. Kenapa? Apa? Khadijah bisa jadi teman. Ketika Nabi Muhammad butuh ngobrol jadi teman. Khadijah jadi istri, udah pasti. Khadijah jadi orang tua. Ketika Nabi Muhammad seolah-olah galau dalam perjuangannya, Khadijah yang cover. Dan Nabi Muhammad ketika didatengin malaikat kayak tadi, yang cover Sayyidah Khadijah. Berarti saat itu Khadijah berperan seolah-olah sebagai gurunya Nabi Muhammad SAW. Di Khadijah. Maka Nabi Muhammad nggak bisa selingkuh. Kenapa? Khadijahnya lengkap. Kalau dia galau, biniknya yang ngademin. Kalau kita terbalik. Laki nggak punya duit, ibu kan ngomong enak. Udah ayah, rezeki mah urusan Allah. Yang penting saya mah ngelihat ayah berangkat keluar rumah, ikhtiar saya doain biar sehat, panjang umur, pulang bawa duit banyak. Begitu pulang nggak bawa duit, ngomel nggak? Apa Khadijah apaan begini? Tuh Khadijah, kenapa Al-Wafa dia bisa jadi guru? Kalau suaminya galau, ini yang ngademin Khadijah, kita terbalik. Laki nggak punya duit kita mau ngomong. Pak gimana mau ngaji nih? Ngaji kan ada arisannya. Ya laki belangsak buat sih. Rumah bang, rumahnya lu mah miskin 7 turunan. Ya Allah. Ya bu, kita nggak bisa. Bahkan Khadijah ketika Nabi Muhammad galau dia yang ngademin. Kita mah kagak. Kalau Nabi Muhammad seandainya. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak boleh kita nisbatkan kayak kita. Tapi ini mah seolah-olah kayak kita. Kita pengen, ibu pengennya lakinya nikah lagi apa enggak sih? Tuh lebah begitu lu kenceng banget. Sama laki ngapa galak amat? Bu, Nabi Muhammad SAW itu baik Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Nggak pernah manggil Nabi Muhammad nama. Orang Babuaran kan banyak banget ya. Laki namanya Parman, main Parmannya panggil. Man Parman lu kegawe, man molor baik kerjaan lu. Bang Parman pengen bikin kopi, kata bininya ngopi mulu man, ngasih duit kagak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, ini suaminya, istrinya Nabi Khadijah Aisyah nggak pernah manggil Nabi Muhammad namanya, manggil jabatannya. Ya Rasulullah, enak nggak? Ibu punya laki Ustadz, manggilnya ya Ustadz, enak nggak? Enak nggak? Ibu punya laki RW, manggilnya Pak RW, enak nggak? Punya laki Katong, tong Katong, ya Allah. Punya laki RT, manggilnya RT, enak nggak? Baik Pak RT. Punya laki tukang ojek, manggilnya bagaimana? Ya pokoknya terserah lu dah.
Balik lagi Abraha. Ternyata begitu Abraha dipanggil sama ini Abdul Muthalib dipanggil sama Abraha. Kata Abraha, ya Abdul Muthalib, ini semua orang-orang Mekah udah aku kumpulin, hartanya udah aku kumpulin. Sebelum ini Ka'bah aku robohin, pasukan gajah aku segini banyaknya. Apa yang kamu minta? Apa Abdul Muthalib bilang? Abraha, kamu boleh jadi raja di dunia, tapi langit dan bumi yang memiliki cuma Allah. Kamu boleh bunuh saya, kamu boleh bunuh-bunuh orang, kamu boleh lain-lain. Tapi Ka'bah aku serahkan kepada pemiliknya, yaitu Ka'bah Baitullah milik Allah Subhanahu. Kalau begitu kamu minta apa? Ini Abdul Muthalib mintanya apa? Serah dah, Mekah mau dihancurin, Ka'bah mau dihancurin, gue meminta kambing gue balikin. Gitu katanya. Ini Abraha marah sambil ketawa. Kamu pemimpin model apa? Masa ini udah siap dihancurin ini. Mekah ini jadi mulia gara-gara Ka'bah. Sekarang aku mau robohin. Aku nanya sama kamu, kamu minta apa? Cuman ternaknya dibalikin. Apa kata Abdul Muthalib? Raja, Ka'bah punya Allah. Aku serahkan sama Allah. Tapi kambing punya saya boleh ngurusin capek. Jadi balikin baik. Oh ternyata ini Abdullah orang yang keyakinannya mantap, stabil. Orang kalau keyakinannya mantap enak. Nabi Muhammad contoh, nanya sama Aisyah, kalau bahasa kitanya punya duit? Enggak ya Rasul, kan kau suruh sodako. Ada makanan yang bisa aku makan, mali indak, kamu punya? Enggak ya Rasul. Ya udah kita puasa. Puasa. Besok enggak punya duit lagi, puasa lagi. Besok enggak punya duit lagi, puasa lagi. Orang parko biar kata lakinya kiai 4 hari enggak madang. Ngomel apa kagak kira-kira? Kata apa? Ustaz apaan itu? Ini Abdul Muthalib juga sama, orang yang stabil keyakinannya. Dia pikir apa? Kita lihat, Ka'bah milik Allah maka aku serahkan kepada Allah. Itu ternyata Bu yang kita dengar apa tuh? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran. Itu burung-burung ababil bawa batu-batu sijil dari neraka sijil, dilihatin sama Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, penduduk Mekah, ini ada raja yang songong namanya Abraha. Mau ngancurin Ka'bah yang didirikan oleh Allah Ta'ala dulu dari Nabi Adam. Nabi Adam ketika ketemu Siti Hawa di Padang Arafah. Kemudian dimunculin itu satu gundukan tanah, direnovasi sama Ibrahim, direnovasi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya sekarang yang namanya Hijri Ismail itu dalamnya Ka'bah dulu. Maka orang yang sholat dalam Hijri Ismail, hakikatnya dia sedang sholat di dalam Ka'bah. Apa Ka'bah? Ka'bah Baitullah, tempat kita ngadep sholat. Ada yang nanya Ustaz. Sampai sekarang nih mohon maaf Bu, Saudi ini biar kata Arab ibu jangan percaya-percaya banget. Udah paling enak Indonesia. Baru kemarin kita pulang di Bandara King Abdul Aziz, masih Arab. Ada laki pakai celana segini nih. Di hati saya begini. Orang berani amat ya di Arab pakai celana pendek. Begitu masuk ke bandara, perempuan mukanya Arab persis. Mohon maaf, yang ditutupin dada dia doang. Pusernya mosblok. Itu keteknya kemana. Ini di Arab. Di Arab Saudi udah kayak begitu coba. Udah kita alhamdulillah jadi orang Indonesia. Amin ya robbal. Banyak kiai-kiai, banyak ustaz-ustaz doain Ustaz Herman biar sehat ya. Ini majelis taklimnya biar gede, biar jadi pondok pesantren. Biar bisa nyetak generasi-generasi yang beriman, bertakwa, punya manfaat buat masyarakat luas. Amin ya robbal, amin ya robbal. Gak udah cerita Abraha nih. Akhirnya begitu mau dirobohin, kata Abraha, penduduk Mekah, ayo kita saksikan. Kita naik ke atas gunung, kita lihat apa yang akan Allah perbuat kepada Raja Abraha. Ternyata begitu Raja Abraha dan pasukan habis ditibanin batu sama burung ababil. Ini penduduk Mekah sama Abdul Muthalib lihatin dari atas gunung. Tuh makanya jadi orang kudu yakin insya. Nah akhirnya Abdul Muthalib lihat bahwa itu pasukan gajah beserta Abraha. Semuanya pada luluh lantah kena batu sih. Itu ternyata orang kalau kena batu sijil, Bu, udah satu keterangan bilang kalau kena di pala terus meleleh ke bawah itu coplok kulitnya. Enggak langsung mati. Pada hidup mereka semua. Nah inilah maka kita kudu tambah keyakinan kepada Allah Subhanahu
Intinya apa? Ini maulid kita ngerayain daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kelahiran Nabi Muhammad kita sebut tahun gajah. Tahun gajah itu adalah Abraha bawa pasukan gajahnya pengen ngancurin Ka'bah. Dan kita lihat itu awal mula daripada kakeknya Nabi menanamkan keyakinan bahwa apapun milik Allah serahkan kepada Allah. Maka apa yang diperintah Allah udah kerjain. Udkhulu fisilmi ka. Bu saya tanya. Kita sholat ngadep Ka'bah. Nah orang-orang Arab bilang sekarang kan kalau habis tawaf ada sholat sunnah tawaf tuh ya. Persis di belakang Ka'bah. Sekarang Ka'bah dibikinin tembok. Biar orang Islam katanya takutnya kalau sembahyang sunat ngadep Ka'bah dia jadi nyembah Ka'bah. Bu, ini kita sembahyang ngadep Ka'bah perintah siapa? Dulu sebelum perintah ngadep Ka'bah Nabi Muhammad lagi sholat johor. Sholat johor udah jam 10 lewat. Akhirnya lagi sholat zuhur Nabi Muhammad. Dapat 2 rakaat turun ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke masjidil haram. Padahal waktu itu sebelum ngadep Ka'bah. Ngadep masjidil aqsa. Oh sekarang Palestina tuh. Dulu ngadep ke situ sholat. Nabi Muhammad baru 2 rakaat turun ayat tadi. Maka digeser sama Jibril. Nabi Muhammad jadi ngadep Ka'bah. 2 rakaat ngadep Palestina, 2 rakaat ngadep Ka'bah. Jadi boleh nih ibu lagi sholat, bapak lagi sholat, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Nur. Belum madang dari pagi. Sarapan kagak, johor kagak ketemu kopi. Bayang Isya sampai malam gak madang, apoy lewat. Wow, Pak Haji sembahyang ngadep ngalor itu Kak. Dapat 2 rakaat boleh Bang Apoy, puter. Tapi sah. Kenapa? Karena awalnya begitu Nabi Muhammad pertama ngadep Masjidil Aqsa, terus ngadep Ka'bah Baitul. Man kitanya kadang-kadang kan ngocol kayak si Apoy. Masa Allah Pak Haji Mbak yang ngadep ngulur, ngadep ngalor, belum madang kali ini ya. Kata Haji Muhammad, lu gue lagi sembahyang nih godain baik. Jadi batal. Berarti kita sholat ngadep Ka'bah bukan nyembah batu karena perintah Allah. Seandainya, tapi nggak mungkin terjadi. Seandainya, tapi nggak mungkin terjadi. Seandainya, tapi nggak mungkin terjadi. Seandainya nih, ada perintah, orang-orang Parko, sembayanglah ngadep Nenggela. Kita ngadep Nenggela nggak? Seandainya ada perintah dari Allah Ta'ala. Ya kan tadi ngadep Palestina, ngadep Masjidil Aqsa karena perintah Allah. Ngadep Ka'bah Baitullah karena perintah Allah. Seandainya Allah Ta'ala ada perintah ngadep Nenggela sembayang. Kita berubah nggak? Kenapa berubah? Karena perintah Allah. Menurut kata orang Parko paling ada sembayang ngadep Nenggela ya. Apa iya ngadep rumah haji enting ini gitu kata kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita satu kali baca suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan ini orang Parko semuanya pada sehat. Zohir batin, amin. Ada orang yang sehat zohir doang, batinnya enggak, batinnya setruk. Bu, Pak, kalau zohir kita setruk masih bisa terapi. Tapi kalau hati yang setruk susah obatnya. Mana hati yang setruk? Hasud, sombong, ria, julid, degik, semuanya macam-macam. Ini tanda-tanda orang yang hatinya setruk. Mudah-mudahan disehatin Allah Subhanahu. Yang punya usaha kurang lancar jadi lancarin. Yang belum dapat keturunan biar dikasih anak sama Allah Ta'ala. Yang belum dapat kerjaan biar ketemu usahanya. Yang belum nikah biar pada nikah. Doain si Mende, si Idung biar cepet kawin ya. Si Diro biar pada kawin ya. Itu kalau main ke rumah saya johor sampai asar belum pulang ngomong ngalor gitu lama-lama. Itu kagak nyambung ngomongnya ya. Ternyata bocah belum pada punya bini. Ya, doain biar ketemu jodohnya. Amin ya rabbal. Bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Annallaha Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahli baitana wa talamidana min ahli al-'ulum wa ahli al-khair. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu,
Yang saya sebut-sebut tadi Bang Apoy, Cimendeh, Mang Idung, mohon maaf ya. Haji Muhammad Nur, mohon maaf ya. Itu mau bercanda sembahyang ngadep ngalor. Tapi saya yakin Haji Muhammad Nur mas sembahyang ngadep kiblat baik. Insya juga saya mohon maaf. Biasanya kalau maulid sampai udah saya kongkok uman tetangga ada maulid. Kudu nongol juga Ustaz. Jadi cuman ngormatin mereka juga. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau kagak duduk sampai udah, habis ini saya langsung permisi. Mohon maaf dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.